Swastiastu. Om Hawignama Nama Sidam. Om Manubadah Kertawi Hatu Wisata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madewi Ratnyana, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Hindu dari STA Negeri Pukuduran, Singaraja. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Trikarya Parisuddha, 3 langkah mengubah karakter menuju kesucian lahir dan batin. Sebelum saya membuka dan memulai dharma wacana pada hari ini, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Beliau kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Trikarya Parisuddha adalah cikal bakal dalam membentuk karakter bagi generasi muda. Trikarya Parisuddha sebuah konsep fundamental dalam ajaran agama Hindu yang memandu kita menuju kesucian dan keharmonisan dalam hidup. Umat sedharma yang berbahagia, Trikarya Parisuddha secara harfiah berarti 3 jenis perbuatan yang suci atau bersih. Nah, konsep ini mengajarkan kita untuk senantiasa menyucikan diri melalui 3 aspek utama dalam kehidupan kita. Yakni yang pertama itu ada kaika parisuddha atau kesucian perbuatan atau tingkah laku. Nah, ini berarti setiap tingkah laku yang kita lakukan hendaknya dilandasi oleh dharma, kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, merugikan diri sendiri, maupun merusak lingkungan. Contoh kaika parisuddha dalam kehidupan sehari-hari adalah berkata jujur, menolong sesama membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Nah, dalam bab kitab suci Bhagavad Gita yang membahas tentang perbuatan atau kaika, salah satunya yang paling mendasar dan sering dikutip adalah Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 yang terjemahannya berbunyi, engkau berhak melakukan pekerjaan yang telah ditentukan bagimu, tetapi engkau sama sekali tidak berhak atas hasilnya. Janganlah engkau menganggap dirimu sebagai penyebab hasil dari pekerjaan, dan janganlah engkau melekat pada tidak melakukan pekerjaan. Nah, maksud dari sloka tersebut yaitu mengajarkan prinsip dasar karma yoga, yaitu jalan yoga melalui tindakan. Nah, beberapa poin penting yang terkandung dalam sloka tersebut yaitu yang pertama, kewajiban bertindak, atau setiap individu memiliki kewajiban untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan dharma atau kodrat dari masing-masing individu. Yang kedua yaitu ada tidak melekat pada hasil, artinya kita tidak memiliki kendali penuh atas hasil dari tindakan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh terlalu terikat pada hasil yang akan dicapai. Fokus hendaknya pada pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu ada tidak menjadi penyebab hasil, artinya kita hanyalah alat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Hasil akhir sepenuhnya berada di tangan Tuhan atau hukum karma. Nah, kesombongan bahwa kita adalah salah satunya penentu dari hasil harus dihindari. Yang terakhir yaitu ada tidak melekat pada kemalasan. Artinya menghindari tindakan atau tidak melakukan pekerjaan sama sekali juga tidak dibenarkan. Kita harus tetap aktif dan melaksanakan kewajiban kita. Nah, sloka tersebut menekankan pentingnya tindakan tanpa pamrih. Nah, kita hendaknya bekerja bukan hanya mengharapkan imbalan tertentu, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan pelaksanaan dharma. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan fokus pada proses pelaksanaan tugas tersebut. Yang kedua yaitu ada wacika parisuddha, yang artinya kesucian perkataan atau ucapan. Nah, setiap kata yang keluar dari mulut kita hendaknya mengandung kebenaran, kebaikan, dan memberikan kedamaian. Kita harus menghindari perkataan yang
kasar, menyakiti hati, berbohong, memfitnah, atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, wacike parisuda tercermin dalam ucapan yang sopan, santun, membangun semangat, dan menyejukkan hati. Nah, dalam Bhagavad Gita 17 sloka 15 yang terjemahannya berbunyi, perkataan yang tidak menyebabkan kegelisahan, yang benar, menyenangkan, dan bermanfaat, serta kebiasaan membaca kitab suci Weda, inilah yang disebut dengan autoritas atau tapa dari ucapan. Nah, maksud dari sloka tersebut yaitu adalah menjelaskan kualitas-kualitas ucapan yang dianggap sebagai bentuk tapa atau pengendalian diri melalui perkataan. Nah, ucapan yang baik hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada anut weda karam, artinya tidak menyebabkan kegelisahan, keresahan, atau menyakiti hati orang lain. Yang kedua itu ada satya, yaitu artinya benar dan sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga itu ada priyam hitam, yang artinya menyenangkan untuk didengar dan bermanfaat bagi pendengar. Dan yang terakhir itu ada swadhyaya biasanam, yang artinya kebiasaan mempelajari dan mengucapkan kitab suci Weda juga termasuk dalam autoritas ucapan atau tapa. Demikian sloka ini. Dengan demikian sloka ini memberikan pemanduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita menggunakan perkataan kita agar selaras dengan dharma dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sangat relevan dengan konsep wacike parisuda dalam Trikari Parisuda, yaitu kesucian dalam perkataan. Dan yang terakhir yaitu ada manacike parisuda atau kesucian pikiran. Nah, ini adalah aspek yang paling mendasar karena segala perbuatan dan perkataan berawal dari pikiran. Kita harus senantiasa menjaga pikiran kita agar tetap jernih, positif, dan terhindar dari pikiran-pikiran negatif seperti iri hati, dengki, serakah, dan amarah. Nah, manacike parisuda dapat diwujudkan melalui meditasi, perenungan, belajar ilmu, pengetahuan yang bermanfaat, serta mengembangkan pikiran yang welas asih dan penuh dengan syukur. Nah, dalam Bhagavad Gita yang membahas tentang pikiran atau manacike, salah satunya yang paling terkenal dan relevan adalah Bhagavad Gita bab 5 sloka 5 dan 6 yang terjemahannya berbunyi, yaitu sloka 5, hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri. Janganlah ia merendahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya dirinya sendiri adalah sahabat bagi dirinya sendiri, dan diri sendiri pula adalah musuh bagi dirinya sendiri. Sedangkan dalam sloka 6 berbunyi, bagi dia yang telah menaklukkan dirinya sendiri melalui pikiran, maka dirinya menjadi sahabatnya. Tetapi bagi dia yang belum menaklukkan dirinya sendiri, maka dirinya sendiri akan bertindak sebagai musuhnya dirinya sendiri. Nah, sloka tersebut memiliki arti bahwa ini menekankan betapa pentingnya pengendalian pikiran. Nah, pikiran dapat menjadi sahabat terbaik kita jika kita mampu mengendalikan dengan baik, membimbing kita menuju kebaikan dan kemajuan spiritual. Namun jika pikiran dibiarkan liar dan dikendalikan oleh hawa nafsu serta keinginan duniawi, maka pikiran itu sendiri akan menjadi musuh yang menghancurkan diri kita. Jadi sloka ini mengajarkan tanggung jawab si individu dalam mengelola pikiran. Kita memiliki kekuatan untuk mengangkat diri kita melalui pengendalian pikiran yang positif dan konstruktif. Nah, sebaliknya kita juga dapat menjerumuskan diri ke dalam kesengsaraan jika membiarkan pikiran dikuasai oleh hal-hal negatif. Nah, selain sloka ini, banyak sloka lain dalam Bhagavad Gita yang secara langsung maupun tidak langsung menyinggung tentang pentingnya pengelolaan pikiran untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan.
Nah, misalnya sloka-sloka yang membahas tentang yoga atau pengendalian diri, dhyana atau meditasi, dan pentingnya satwa atau kebajikan. Nah, dalam mempengaruhi kualitas pikiran kita. Nah, umat sedharma yang saya kasihi, Karya Parisuda bukanlah sekedar konsep teoritis, melainkan sebuah pedoman hidup yang harus kita amalkan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, dengan senantiasa berusaha menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, akan mampu menciptakan kedamaian hati batin, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, serta kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Nah, mengamalkan Trikari Parisuda memanglah tidak mudah, akan ada tantangan dan godaan yang menghadang. Namun dengan keyakinan yang kuat, kesungguhan hati, serta bimbingan dari ajaran Dharma, kita pasti mampu melangkah setahap demi setahap menuju kesucian diri. Marilah kita menjadikan Trikari Parisuda sebagai landasan dalam setiap langkah kita. Mari kita mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga pikiran agar tetap positif, mengucapkan kata-kata yang membangun, hingga melakukan tindakan yang bermanfaat bagi sesama. Dengan mengamalkan Trikari Parisuda, kita tidak hanya menyucikan diri kita sendiri, tetapi juga turut menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih damai. Inilah wujud bakti kita kepada Ida Sang Widiwasa dan kepada sesama umat manusia. Nah, semoga Dhamma Wacana ini dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri melalui pengamalan Trikari Parisuda. Akhir kata, saya ucapkan terima